Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Puspitasari. Saya mahasiswi dari Stikes Mitra Adiguna. Saya di sini akan menjelaskan tentang patofisiologi gagal ginjal. Saya akan menjelaskan lebih dulu apa itu gagal ginjal. Gagal ginjal adalah penurunan fungsi ginjal, di mana organ ginjal sendiri merupakan salah satu organ penting yang berfungsi, yaitu 1. Mengatur kadar cairan dalam tubuh, 2. Menyaring limbah dari tubuh kita dan mengeluarkannya melalui urin, 3. Mengatur tekanan darah, 4. Yaitu memproduksi hormon. Secara umum, gagal ginjal bisa disebabkan oleh 3 hal. 1. Kerusakan langsung pada ginjal, 2. Kurangnya pasokan darah pada ginjal, 3. Penyumbatan pada ginjal. Gagal ginjal bisa dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Gagal ginjal akut, terjadi secara cepat, beberapa jam, beberapa hari. Ginjal berhenti berfungsi secara tiba-tiba. Kondisi ini bisa disebabkan oleh gangguan aliran darah ke ginjal atau sumbatan aliran urin. Beberapa kondisi yang bisa menyebabkan gagal ginjal akut, yaitu kurangnya aliran darah pada ginjal, cedera parah pada ginjal pasca operasi, efek samping dari obat-obatan. Secara umum, gejala gagal ginjal akut bisa berupa 1. Frekuensi berkemih yang menurun, 2. Rasa lelah, 3. mual, dan 4. Penurunan nafsu makan. Pengobatan gagal ginjal akut dapat dilakukan untuk menunjang fungsi penyaringan ginjal yang terganggu, yaitu 1. Obat-obatan tidak dapat bekerja secara langsung untuk memperbaiki fungsi ginjal, namun obat akan mengendalikan jumlah elektrolit dalam tubuh. Yang kedua, memperbaiki pola asupan makan, asupan cairan dan garam harus dibatasi sementara waktu. Dan dengan demikian, penumpukan dalam darah pun bisa dicegah dan bisa memperbaiki fungsi ginjal. Gagal ginjal kronik adalah terjadi secara perlahan atau dalam beberapa tahun. Gangguan fungsi renal yang progresif dan irreversibel, di mana tubuh mengalami kegagalan untuk mempertahankan metabolisme, keseimbangan cairan dan elektrolit, sehingga menyebabkan uremia. Seorang bisa dikatakan mengalami gagal ginjal kronik apabila kerusakan pada ginjal sudah dialami lebih dari 3 bulan. Gejala gagal ginjal kronik antara lain mual, lelah, mati rasa pada tungkai, sakit pada tulang, terjadi pembengkakan pada kaki dan tangan. Beberapa kondisi yang bisa menyebabkan gagal ginjal kronik yaitu penderita obesitas, penderita diabetes, penderita hipertensi yang tidak terkontrol, dan memiliki penyakit autoimun. Penyembuhan gagal ginjal kronik bisa dilakukan dengan yaitu 1. Hemodialisa atau cuci darah, 2. Transplantasi ginjal, yaitu mengganti ginjal yang didapat dari donor. Fisiologi ginjal itu terbentuk dari unit yang dinamakan nefron. Unit nefron tidur dari pembuluh darah halus yang bersifat sebagai saringan atau disebut juga glomerulus. Nefron berfungsi menyaring darah, kemudian mengabsorpsi cairan dan molekul yang masih diperlukan tubuh. Sedangkan molekul dan sisa cairan lainnya dibuang bersama urin. Pada kasus gagal ginjal kronik tidak terjadi kerusakan pada glomerulus, sehingga menyebabkan gangguan metabolisme. Berkurangnya fungsi ginjal menyebabkan terjadinya penumpukan hasil pemecahan protein yang beracun bagi tubuh, yaitu ureum dan nitrogen. Gangguan ini disebut dengan sindrom uremia. Diagnosa keperawatan pada kasus gagal ginjal yaitu 1. Hipervolemia, berhubungan gangguan mekanisme regulasi, dibuktikan dengan edema. 2. Pola napas tidak efektif, berhubungan hambatan upaya napas, dibuktikan dengan pola napas abnormal. Yang ketiga, perfusi perifer tidak efektif, berhubungan dengan penurunan konsentrasi hemoglobin, dibuktikan dengan kadar Hb menurun.
Yang keempat, defisit nutrisi berhubungan dengan gangguan keseimbangan asam basa, dibuktikan dengan adanya mual muntah dan penurunan nafsu makan. Yang kelima, intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan suplai dari kebutuhan oksigen, ditandai dengan cepat lelah setelah aktivitas. Yang keenam, gangguan integrasi kulit berhubungan dengan perubahan sirkulasi, ditandai dengan kulit kering dan gatal. Yang ketujuh, perfusi renal tidak efektif. Sekian yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.